Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Salimah radhiyallahu anhu. Dari Amr bin Salimah radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Amr? Qala abi berkata siapa ayahku? Ayahnya Amr bin Salimah adalah Salimah. Ayahku berkata, Ji'tukum min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepadamu dari pihak Kanjeng Nabi yang diutus hakon dengan sebenar-benarnya. Katanya Pak Salimah itu ini berkata kepada kaumnya, saya datang kepadamu kaum sebagai utusan dari Kanjeng Nabi. Qala bersabda siapa Kanjeng Nabi, saya ingin menyampaikan sabda Nabi antara lain begini, fa iza hadaratis salatu falyu'azzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Fa iza hadaratis salatu, apabila telah tiba waktunya salat, falyu'azzin ahadukum, maka hendaklah berazan siapa salah seorang daripada wal ya'ummakum, dan hendaklah mengimami kepadamu aktsarukum, siapa orang yang paling banyak di antara kamu, siapa orang yang paling banyak di antara kamu, Qur'anan, apa Qur'annya, Qur'anan. Hendaklah yang menjadi imam bagimu adalah orang yang paling banyak hafal Al-Qur'an. Ini sabda Nabi, katanya Salimah. Bila mana telah tiba waktunya sholat, hendaklah ada yang azan, dan hendaklah yang menjadi imam sholat di antaramu adalah orang yang paling banyak hafal Al-Qur'an. Panagaru, lalu kaum melihat-lihat, mereka memandang siapa di antara kita yang paling banyak hafal Qur'an. Falam yakun ahadun aktsara minni Qur'ana. Falam yakun, maka tidak ada ahadun, siapa seseorang, aktsara minni, ialah lebih banyak, minni daripadaku, Qur'annya. Faqaddamuni, maka mereka mengajukan aku. Mereka mengajukan aku. Wa ana bunukitin, sementara adapun aku adalah anak berusia 6 tahun, atau 7 tahun, atau sisi tanpa tanwin ya. Wa ana ibnu siti awsat misinin, sedangkan saya ketika itu anak berumur 6 tahun
atau 7 tahun. Jadi berdasarkan sabda Nabi ini, hendaklah yang menjadi imam itu adalah siapa yang paling banyak hafal Al-Quran. Setelah dilihat-lihat, ternyata tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafal Al-Quran daripada aku, katanya Pak Sadimah itu. Oleh karena itu akhirnya kaum mengajukan aku. Padahal aku waktu itu berusia 6 tahun atau 7 tahun. Berdasarkan hadis ini, anak kecil tapi sudah tampil bisa jadi imam. Imamnya, makmumnya usia 50, yang jadi imam usia 6 tahun. Tetapi ada sebagian ulama yang tidak membolehkan, seperti Imam Malik dan Abu Hanifah. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh anak kecil asal sudah tamyiz menjadi imam. Hanya karena Pak Salimah itu adalah orang yang paling banyak hafal Al-Quran, lalu dia yang diajukan untuk jadi imam. Maklum dia itu sering ketemu dengan orang-orang yang banyak hafal Al-Quran. Sejak kecil dia sudah ngaji. Ini ceritanya Amr bin Salimah bercerita tentang pengalaman bapaknya itu Pak Salimah itu. Alif bin Mas'udin dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya ummul qauma mengimami kepada kaum, aqra'uhum siapa paling qari'nya mereka, paling mampunya mereka membaca di kitabillah terhadap kitab Allah. Mengimani kepada kaum, aqra'uhum siapa orang yang paling qari terhadap kitab Allah. Aqra'uhum di kitabillah ini ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan maksudnya aktsaruhum hifdzan, orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Tafsiran yang kedua, a'lamuhum bi ahkamihi, orang yang paling ngerti tentang hukum-hukum Al-Quran meskipun tak hafal. Jadi ada yang mengatakan yang dimaksud aqra'uhum orang yang paling qari, yakni orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Ada yang mengatakan maksudnya orang yang paling alim tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Walhasil yang menjadi imam haruslah yang aqra' itu. Fa in kanu fi qira'ati sawa'an, jikalau ada mereka siapa kaum di dalam soal qira'ahnya adalah sama, fa'a'lamuhum bis-sunnati, maka paling alimnya mereka tentang sunnah. Kalau di bidang Al-Quran itu mereka sama, alimnya sama, maka yang dijadikan ukuran kedua adalah siapa yang paling alim tentang sunnah, tentang hadis. Menurut para ulama yang dimaksud a'lamuhum bis-sunnah ini orang ahli di bidang fikih, orang yang paling tahu tentang hukum-hukum sholat. Fa in kanu fis sunnati sawa'an, jikalau ada siapa kaum di dalam sunnah, dalam soal sunnah sawa'an itu sama,
Fa'aqdamuhum hijratan, maka siapa yang paling dahulu hijrahnya. Al-Qur'annya sama, kemampuan Al-Qur'annya sama, kemampuan sunnahnya sama. Lalu apa yang dijadikan faktor untuk memprioritaskan orang sebagai imam, yaitu siapa yang paling dulu hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu. Jadi awal tentang persoalan kapan dia berhijrah dari Mekah ke Madinah itu juga menjadi ukuran keutamaan seseorang. Fa'ingkanu fil hijrah sawa'an, jikalau ada mereka kaum di dalam soal hijrah itu sama, soal hijrahnya juga sama. Fa'abdamuhum ilman, maka paling dulunya mereka Islamnya. Ilman yakni Islam. Hijrahnya, Qur'annya sama, sunnahnya sama, hijrahnya sama. Maka siapa yang paling dulu masuk Islam. Wafi riwayat dan di dalam suatu riwayat bukan ilman tapi sinna, usianya. Kalau dalam kitab-kitab fikih yang diprioritaskan pertama adalah al-aqsah. Siapa orang yang paling mengerti fikih, khususnya yang paling mahir di bidang persoalan sholat. Kalau dalam soal ini sama, maka yang diutamakan adalah yang aqra, yang paling bagus bacaannya, yang paling hafal Al-Quran. Kalau dalam soal ini sama, bisa al-awrah, siapa yang paling bawah. Kalau bawahnya sama, al-asam, siapa yang lebih tua. Wala ya'umman ar-rajulu rajulan min sultanihi. Wala ya'ummanna, jangan sekali-kali mengimami siapa seseorang atau bila kepada seseorang, jangan sekali-kali mengimami siapa laki-laki kepada laki-laki fisil qawmihi di dalam kekuasaannya Rasul. Ini kembali kepada Rasul yang kedua, Rasul yang jadi makmum. Jangan sekali-kali seseorang itu menjadi imamnya orang lain di dalam kekuasaannya orang lain itu. Tidak boleh kita mengimami sisi, sementara sisi itulah yang punya kekuasaan. Imma dia sebagai sahibul bait, imma karena dialah yang jadi imam di masjid itu, imam dialah yang punya tempat. Kalau kita bertamu ke rumah orang, lalu siapakah kemudian kita mau melakukan salat jamaah, siapakah yang didahulukan untuk jadi imam? Ya sahibul bait, yang punya rumah itu. Janganlah kamu mengimami orang di dalam kekuasaannya orang itu. Sahibul bait kan yang berkuasa di situ. Atau kita datang ke masjid seseorang di suatu daerah, maka yang mengimami ya imamnya masjid itu. Perkara yang imam rawatibnya menunjuk kita yang jadi imam tak persoalan. Atau perkara sahibul bait menunjuk kita untuk jadi imam tak persoalan. Walhasil yang paling berhak jadi imam ya orangnya. Wala yaqud, dan janganlah duduk siapa ar-rajul yang pertama, di baitihi di rumahnya ar-rajul yang kedua, ala takrihatihi di atas
lamanya di atas tikarnya atau di atas karpetnya Rasul, illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya Rasul yang kedua. Artinya kalau kita datang ke rumah seseorang, di rumah itu ada tempat yang memang khusus menjadi tempatnya tuan rumah. Bisa saja itu berupa permadani, bisa saja berupa tikar, atau bisa saja berupa kursi. Tidak boleh kita duduk di atas kursi tempatnya tuan rumah, atau pada permadani karpet khusus tuan rumah, illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya tuan rumah itu. Rawahu Muslimun, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Muslim. Wa Ibnu Majah, dan ialah bagi Ibnu Majah, min hadis Jabir, dari hadisnya Jabir radhiyallahu anhu, didaksi sebagai berikut: wala ya'ummanna imra'atan wala ya'ummanna imra'atun rajulan wala a'rabiyyun muhajiran wala fajirun mu'minan. Wala ya'ummanna, jangan sekali-kali mengimami imra'atun, siapa perempuan, rajulan, kepada laki-laki. Jangan sekali-kali perempuan menjadi imamnya laki-laki. Kalau menjadi imamnya perempuan jadi imamnya perempuan boleh. Tapi ada juga yang tak memperbolehkan. Kalau tak boleh berarti jamaah perempuan imamnya harus laki-laki. Wala a'rabiyyun muhajiran, jangan sekali-kali mengimami siapa orang a'rabi, orang bedui, muhajiran, kepada orang yang berstatus muhajir, orang yang berhijrah. A'rabi itu orang yang berdomisili di pedalaman, biasanya wala fajirun mu'minan, dan janganlah mengimami siapa orang yang berdosa, orang yang penuh dosa, mu'minan, kepada orang mukmin, yakni orang yang baik. Tidak boleh orang yang fasik mengimami orang mukmin. Tapi secara fikih ini termasuk persoalan kontroversial. Kalau menurut jumhur ulama dapat pecah-pecah saja orang fasik menjadi imam. Namun makruh kalau ada yang tidak fasik, kenapa memilih yang fasik? Wa isnaduhu wahin, adapun isnadnya hadis itu adalah lemah. Isnadnya adalah lemah. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, an Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa kanjeng Nabi, ustu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq. Ustu sufufakum, hendaklah kamu merapatkan kepada sop-sop. Hendaklah sopmu itu dirapatkan, tidak boleh ada renggang. Karena dari renggang-renggang itulah setan itu lewat. Setan lewat. Tidak boleh ada renggang.
Wa qaribu bainaha, dan hendaklah kamu membuat dekat di antara saf-saf itu, antara imam dan saf pertama, antara saf pertama dan saf kedua, antara saf kedua dan saf ketiga. Jangan terlalu jauh, harus dekat. Antara saf dan saf tidak boleh terlalu jauh. Ya, jaraknya maksimal 3 dirham itu. 3 dirham. Jadi stopnya rapat, stopnya itu berdekatan. Wahadu bil anaki, dan hendaklah kamu meluruskan dengan leher-leher itu lurus, sehingga mirip dengan orang-orang berbaris ketika mereka mau perang. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Safnya rapat, safnya berdekatan, dan bau-bau lurus. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Abu Dawud dan An-Nasa'i. Wa sahahahu Ibnu Hibban, dan mensahihkan kepada hadis itu siapa Ibnu Hibban. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha. Khairu sufufir rijali, adapun paling baiknya saf-safnya laki-laki, awwaluha adalah awal suku, adalah saf yang pertama. Wa syarruha, adapun paling buruknya saf-safnya orang laki-laki, akhiruha adalah akhir suku. Bagi jamaah laki-laki, saf pertama merupakan saf yang terbaik, sedangkan saf yang terakhir merupakan saf yang terburuk dibandingkan yang baik dan terbaik, tidak berarti buruk. Jadi paling baik saf pertama, nomor 2 saf yang kedua, nomor 3 saf yang ketiga, dan seterusnya. Sedangkan saf yang paling baik bagi jamaah perempuan adalah saf yang terakhir. Sebaliknya, saf yang paling buruk bagi perempuan adalah saf yang pertama. Ini kalau perempuan melakukan salat jamaah bersama laki-laki. Kalau jamaahnya laki-laki dan perempuan, maka yang menempati di saf-saf awal itu adalah kaum laki-laki. Baru setelah itu perempuan. Jadi perempuan itu belakang, tidak di samping, di belakang. Saf yang paling akhir bagi laki-laki merupakan saf yang paling dekat dengan saf perempuan. Saf yang paling awal dari perempuan merupakan saf yang paling dekat dengan jamaah laki-laki. Justru saf yang paling akhir adalah saf yang paling jauh dengan jamaah laki-laki. Oleh karena itu, kalau berkumpul laki-laki dan perempuan, di mana saf-saf awal ditempati laki-laki, baru kemudian di belakang perempuan, maka saf yang paling baik bagi perempuan adalah yang paling belakang. Yang paling tidak baik adalah yang di depan. Kalau jamaahnya murni perempuan bersama dengan yang tadi itu, artinya yang paling baik saf pertama, yang paling tidak baik saf yang terakhir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya salat bersama Rasulullah zata lailatin pada suatu malam. Pada saat itu Ibnu Abbas masih anak kecil, bermalam di rumah bibinya. Bibinya kan Siti Maimunah. Siti Maimunah itu salah seorang istri Nabi. Ibnu Abbas yang masih kecil itu termasuk orang yang ingin tahu rumah tangganya Rasulullah seperti apa, sholatnya seperti apa, bangun malamnya seperti apa. Jadi pada satu saat ia ingin bermalam mengikuti bibinya Siti Maimunah, yang pada saat itu memang bagiannya hilirnya Siti Maimunah. Maka pada saat itulah Ibnu Abbas kesempatan salat bersama Rasulullah. Ini salatnya salat sunnah tentunya. Salat sunnah. Katanya Ibnu Abbas, "Sallaitu ma'a Rasulillah." Aku salat bersama Rasulullah zata lailatin pada suatu malam. Fakuntu an yasarihi, lalu aku berdiri di sebelah kirinya Rasulullah. Jamaahnya kan hanya 2 orang ini. Saya berdiri di sebelah kirinya Rasulullah. Berarti Rasulullah sebagai imam ada di kanannya. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i. Maka Rasulullah memegang kepalaku dari belakang aku. Faja'alani an yaminihi, maka Rasulullah meletakkan aku pada sebelah kanannya Rasulullah. Rasulullah itu sampai jadi ngangkat Ibnu Abbas menjadi daunnya. Jadi Ibnu Abbas yang semula ada di kiri itu dipindah oleh Nabi, ya, padahal sedang berada di sebelah kanan. Ini merupakan sebuah pelajaran bahwa kalau jamaah terdiri dari 2 orang, imam dan makmum, sementara imamnya laki-laki, makmumnya seorang laki-laki, maka posisinya makmum adalah di sebelah kanannya, mundur sedikit, agak mundur sedikit. Ibnu Abbas sama itu kok berdiri di kiri, akhirnya dipindah ke kanan. Ibnu Abbas an Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidina Anas ini kan hadamnya Rasulullah. Qala berkata siapa Anas, Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat siapa Rasulullah? Rasulullah. Fakuntu wa yatimun khalfahu wa ummu Sulaimin. Maka aku berdiri dan seorang yatim di belakangnya Rasulullah. Wa ummu Sulaimin, dan berdiri siapa Ummu Sulaimin khalfana di belakang kita. Rasulullah melakukan salat, kemudian aku dan ada anak yatim, yatim berarti masih kecil itu, duduk di belakangnya beliau. Sementara Ummu Sulaimin itu perempuan, ibunya Anas itu. Ibu Sulaimin yang tak lain daripada ibunya Anas berdiri di belakangnya. Jadi kalau ada jamaah makmumnya laki-laki dan perempuan, itu makmumnya yang laki-laki kan 2 orang langsung berbaris di belakang. Di situ yang di belakangnya adalah Anas dan seorang anak yatim.
Kemudian perempuannya yang Ummu Sulaimin itu di belakangnya lagi. Jadi tidak berjajar perempuannya. Meskipun saf awal hanya 2 orang laki-laki. An Abi Bakrata wa